Pak tadi sukses itu katanya Masuk surga Pak. Oh, masuk surga. Iya Pak, di dunia jadi presiden kalau nggak ke surga gimana? Mudah-mudahan. untung dong kalau gitu. Untung dong kalau gitu. Saya sering bilang kalau nggak jadi berarti lagi diselamatin. Diselamatin Pak. Oh berat kalau kita lihat demo-demo udah terang gelap abu-abu ruwet Pak. Untunglah nggak jadi Pak. Santri akhwat, santri akhwat, nanti maukah punya suami yang ganteng? Udah ganteng, pinter mau? Udah ganteng, pinter, banyak duitnya mau? Udah ganteng, pinter, banyak duitnya tapi akhlaknya bejat. Dengar ikhwan, besar harapan ya. Walau kurang ganteng, walau kurang pintar, walau kurang duit, kalau akhlaknya mulia, pasaran diterima akhwat? Enggak juga. Maunya empat-empatnya. Sudah berat berulang, kita aja ngobrol lagi Ya. Kan gini, akhlak baik gitu sampai ketemuan. Pas ketemuan kaget udah. Kaget karena penampilan kadang-kadang tidak bisa menutupi kebaikan gitu. Oh gitu. Yang benar. Baik hadirin sekalian. Pak, ini ada satu sabda Rasulullah SAW. Ini adik-adik pendidikan yang sangat penting. Rasulullah SAW berhasil dalam tempo 23 tahun merubah peradaban. Ini monumental sekali. Ternyata fokus pendidikan Rasulullah SAW bukan semata-mata kecerdasan. Ini standarnya begini Pak. Kalau ada yang ngobrol diam, dan yang ngobrol berdiri. Sepakat adik-adik? Kalau di pesantren masuk kolam. Sini nggak ada kolamnya Pak. Belum ada ya. Disiapkan nanti. Tadi saya ngomong apa ya? Rasulullah mendidik. Nah, Rasulullah SAW ternyata sangat fokus mendidik hati. Karena ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, baik semuanya. Kalau hatinya jelek, jelek semuanya. Ala wahya al-qalbu. Bagaimana pendidikan hati nurani di Indonesia menurut pengamatan Pak Anies Baswedan? PR kita banyak sekali ya di sini. Kurang ya yang ini Pak? Kurang. Dan itu tadi, kalau kita bicara ini maka kalau boleh saya nekankan harus dikerjakan mulai dari awal. Dari awal dan fokusnya dari awal fokus. Ketika bicara tentang hati, bicara tentang akhlak, iman, menuju kesalehan, itu semua prosesnya di awal. Kalau sudah tentu bisa dikerjakan di tengah, tapi dengan pembiasaan yang luar biasa. Kenapa kita kalau lihat ya, kenapa pendidikan pesantren boarding itu menjadi efektif dikerjakan di usia tengah? Karena dia tinggal 24 jam. Karena 24 jam, maka semua yang dikerjakan bisa dibiasakan. Karena itu terjadi. Tapi kalau tidak prosesnya pembiasaan lewat boarding, maka intervensi di tengah itu sering terlambat. Benar. Jadi kalau dikerjakan di pondasi tidak perlu boarding, karena di pondasi itu boardingnya di rumah. Disitulah pembiasaan itu dibentuk, ditumbuhkan. Begitu sudah dewasa, diajar di rumah tidak ada bekal, diajarkan saja sering tidak cukup. Karena itu efektif sekali pesantren. Mudah-mudahan Darut Tauhid bisa menjadi bagian yang mengintervensi itu untuk perubahan di bangsa kita. Tuh adik-adik beruntung boarding. Dulu pernah Pak, kita ada satu sekolah kami ya, sebagian boarding, sebagian pulang. Yang boarding ini rusaknya oleh yang pulang.
Yang pulang ini bawa virus. Rupanya ke rumahnya, kondisi di rumah dan lingkungannya tidak kondusif. Jadi akhirnya kita putuskan Darut Tauhid hanya boarding school saja. Tuh jelas adik-adik ya. Coba, sukses itu adalah, ulangi, sukses adalah dunia ini apa? Dunia ini adalah Apa tadi sukses itu katanya? masuk surga apa? Oh, masuk surga. Iya Pak, di dunia jadi presiden kalau nggak ke surga gimana? Mudah-mudahan Untung dong kalau gitu. Untung dong kalau gitu. Saya sering Aduh. bilang kalau nggak jadi berarti lagi diselamatin. diselamatin Pak. Oh berat kalau kita lihat demo-demo udah terang gelap abu-abu ruwet Pak. Untunglah nggak jadi Pak. Nanti aja sudah rada aman ini ketika calon menterinya udah ada nih. Tapi ini untuk anak-anak di sini nih, enak nggak tinggal di pondok? Senang? Berat apa ringan? Sambil tanya sambil nengok. Ini ada dirijennya. Tapi betul, masa di pondok itu bisa jadi masa yang berat. Ya, tapi saya mau bilang sama anak-anak nih, kalau mau mencapai puncak, bisa nggak jalannya datar? Sampai puncak jalannya datar, bisa nggak? Bisa nggak jalannya menurun sampai puncak? Kalau puncak jalannya harus mendaki. Mendaki ringan apa berat? Anda melami yang berat, insya Allah Anda akan sampai puncak-puncak dan berhasilan. Iya. Benar. Iya kan, kalau mau ke puncak bisa nggak jalannya menurun? Nggak bisa. Dan ini saya sering bilang sama teman-teman yang adik-adik yang lagi sekolah nih, ada kalau di Kalimantan Selatan itu tempat batu bara. Di tempat batu bara itu juga permata, kan Martapura Ya. tempat permata. Pertanyaannya, kalau kita lihat di tempat yang banyak batu bara biasanya ada permata. Kenapa? Karena unsurnya sama. Unsur kimianya batu bara sama permata ini sama. Nih adik-adik nih, permata batu bara itu unsurnya sama, komponennya materialnya sama. Yang satu jadi batu bara, yang satu jadi permata. Yang jadi batu bara itu kalau dijual nimbangnya ton. Kalau yang jadi permata dijual nimbangnya gram. Nggak ada orang beli batu bara hitungannya gram, nggak ada. Dan nggak ada orang membeli permata 1 ton. Nggak ada, hitungannya gram. Pertanyaannya, kenapa yang satu jadi batu bara, yang satu jadi permata, padahal unsurnya sama? Ini bedanya. Yang tidak kena tempa suhu tinggi, tekanan tinggi, durasi yang lama, dia jadi batu bara. Tapi yang digembleng dengan tekanan tinggi, suhu tinggi, waktu yang panjang, dia jadi permata. Anda digembleng di sini, nih. Jadi digembleng dengan yang terasa berat, waktunya panjang, jangan khawatir, karena insya Allah Anda akan jadi permata-permata umat di masa depan. Masya Allah. Tiada prestasi pribadi tangguh. Teori begitu Pak ya. Sedikit saya menanya ya Pak. Berakhlakul karimah 3 sa yang pertama, saya aman bagimu. Jadi pendidikan pertama di Darut Tauhid adalah tidak mengganggu orang lain. Sa yang kedua, suaranya mana? Saya menyenangkan bagimu. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Sa yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Kenapa kita belajar? Supaya banyak ilmu. Untuk apa banyak ilmu? Supaya manfaat. Jadi nilai kita bukan dari yang kita miliki, tapi dari apa yang kita beri. TSP,
Tahan dari buang sampah sembarangan. S. Simpan sampah pada tempatnya. P. Pungut sampah adalah sedekah. Itu yang membuat pesantren kami bersih, Pak. Jadi buang sampah itu zolim. Menyimpan bukan membuang, tapi menyimpan pakai adab. Dan pungut sampah adalah sedekah. Kalau ingin berubah, 3M. M pertama, mulai dari diri sendiri. M kedua, mulai dari hal yang kecil. M ketiga, mulai saat ini teori, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Anies. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini. Terima kasih buat adik-adik semua. Anda beruntung sekali karena berada di tempat yang Agim ini menyiapkan untuk masa depan. Insya Allah Anda akan jadi pemenang di masa yang akan datang. Masya Allah. Agim, terima kasih undangannya. Saya bersyukur sekali Agim bisa hadir. Dan memang betul, ini buat adik-adik semua, ibu bapak, saya selalu ingat di masa-masa sulit pada saat saya bertugas di Jakarta. Waktu itu masa sulit kenapa? Karena ada COVID. Lalu ada satu orang yang ngontak saya, Pak Gub, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kami bantu? Karena banyak hal yang pada waktu itu harus dikerjakan terkait dengan masyarakat. Perubahan kebiasaan membutuhkan keteladanan dan membutuhkan kepercayaan. Dan yang mengontak saya untuk membantu itu namanya Agim. Dan Agim waktu itu termasuk berkampanye melakukan perubahan kebiasaan. Ingat ya Agim ya, ya. Itu saya tidak pernah lupa. Jadi ketika kemarin beberapa hari yang lalu saya dapat kabar tentang acara ini, saya bilang insya Allah saya datang, saya ingin menghormati Agim dan ingin menyampaikan apresiasi atas semua yang sudah dikerjakan di tempat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya kalau boleh usul Agim satu aja. Ini saya memperhatikan kemajuan umat dari Maghribi sampai ke Maluku sini. Salah satu tantangan terbesar yang kita miliki untuk kita semua menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa dorong sama-sama, karena tanpa itu tidak muncul kreativitas. Ini Agim ini bisa begini nih, muncul kreativitas. Kenapa? Karena ada kemampuan berpikir kritis, mempertanyakan yang tidak biasa ditanyakan, lalu muncul solusi-solusi baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Itu dibalik itu namanya kemampuan berpikir kritis. Itu tidak terlihat. Yang kelihatannya apa? Kreatifnya, karyanya, itu yang kelihatan tuh. Di belakangnya namanya kritis. Insya Allah Agim selalu sehat, panjang umur, dimudahkan semua kegiatan dakwahnya dan terus jadi inspirasi kita. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Sebagai penutup dari saya sebuah nasihat dari guru. Ini mungkin manfaat buat Pak Anies kalau entah takdirnya ke depan apa. Kata guru saya begini, Saripati itu tidak pernah keluar dari kelapa ketika kelapanya di atas pohon. Kalau Saripati akan keluar, harus siap kelapa dijatuhkan dari ketinggian. Saya kira Pak Anies sudah berkali-kali, ya kan? Kemudian digetok, dijambak dulu kelapa sampai gundul. Udah gundul, udah juga itu kan? Ya. Digetok, nggak ada getok yang pelan sampai belah. Udah belah, dicungkil, udah dicungkil, disisit sampai mulus, udah mulus, diparut, sudah diparut, Keras lagi. Itulah Saripati ketauhidan seseorang. Jadi bersabarlah, ya. Udah ngelewatin itu semua. Mungkin ada obatnya. Saya diberitahu guru saya, mau tahu tidak? Mau dah. Karena saya juga mantan di Peres Pak M. Kata guru saya begini, jangan pernah takut oleh episode apapun dalam hidup. Tidak ada yang bahaya. Mau digebukin, diperes, nggak ada yang bahaya. Yang bahaya cuma satu, tidak pernah bisa mengeluarkan air mata tobat.
Karena bahaya dalam hidup kita cuma satu, yaitu dosa yang tidak ditaubatin. Nah, mudah-mudahan itu yang membuat saya bisa saja walaupun sedang diapa-apakan, dan hadiahnya seperti ini oleh Allah malah Masya Allah. diberikan. Yang tidak diberikan pada waktu ada dalam pujian orang. Demikianlah hadirin sekalian, adik-adik sekalian, dengan mengucap basmalah bersama-sama, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Blue Mosque Darut Tauhid kita resmikan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga masjid ini benar-benar membawa keberkahan bagi kita semua, khususan bagi para guru, bagi orang tua kita, dan bagi yang nanti memakmurkannya. Dan mudah-mudahan lingkungan ini menjadi penuh cahaya dengan cahayanya dari rumah Allah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga diberikan usia di bulan Ramadan ini, diberikan kesehatan lahir wal batin, diberikan nikmatnya beramal soleh, dan semoga Allah menerima semua amal-amal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.